Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cantikayu dari NIM 0603525007. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra Nurrahmania. Perkenalkan, saya Karisma Nadia Suwanto. Nama saya adalah Medina Yuwarasati. NIM saya 0603525 024. Dari kelompok 5 akan melaksanakan ujian tengah semester Psikologi Umum dengan membuat video yaitu 7 tokoh dari 7 bab yang berbeda. Berdasarkan materi yang saya baca di buku ini terdapat 7 bab yang masing-masing babnya terdapat satu tokoh yang akan saya bahas di video kali ini. Baik, pada bab pertama yaitu adalah Philosophical Roots, saya akan membahas tokoh yang bernama Francis Galton. Francis Galton adalah seorang psikologi diferensial dari statistik dalam psikologi. Ia memperkenalkan konsep intelligent testing, kolerasi, dan hereditas kecerdasan, serta mengembangkan metode pengukuran kemampuan mental. Tokoh pertama yaitu ada Galen dari tahun 129 sampai 216 Masehi. Galen adalah seorang dokter Yunani dan Romawi yang mengembangkan teori kepribadian berdasarkan 4 cairan tubuh atau humor. Yang pertama ada darah, kedua empedu kuning, ketiga empedu hitam, dan terakhir ada lendir. Ia percaya keseimbangan keempatnya menentukan sifat dan temperamen yang seseorang. pertama dari Tokoh Philosophical kedua Roots dengan tokoh Wilhelm Wundt yang lahir pada 16 Agustus 1832 di Mannheim, Baden, dan wafat pada 31 Agustus 1920 di Grossbutten, Jerman. Wilhelm Wundt merupakan fisiolog dan psikolog asal Jerman yang dikenal sebagai bapak psikologi dan pendiri psikologi eksperimental. Ia meraih gelar kedokteran di Universitas Heidelberg pada tahun 1856. Setelah belajar sebentar dengan Johannes Muller, ia diangkat menjadi asisten fisikawan dan fisiolog Hermann von Helmholtz. Lalu, Wundt diangkat menjadi asisten profesor pada 1864 dan mengajar tentang psikologi fisiologis. Pada 1871, ia menuliskan bukunya yang berjudul Principle of Physiological Psychology yang menjadi karya penting dalam bidang psikologi. Kemudian, ia menikah dengan Sophie Mau pada tahun 1872 dan dikaruniai oleh 3 orang anak. Selanjutnya, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi eksperimental yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 yang memisahkan psikologi dari filsafat dan fisiologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Berikut adalah kontribusi Wilhelm Wundt dalam ilmu psikologi, yaitu memisahkan psikologi dari filsafat dan fisiologi dengan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari pikiran. Lalu ia juga mengembangkan metode introspeksi, mengembangkan strukturalisme untuk mempelajari kesadaran, dan melatih banyak psikolog berpengaruh yang kemudian mendirikan laboratorium di seluruh dunia. Selanjutnya dalam Philosophical Root, kita punya René Descartes. Beliau adalah filsuf dan ilmuwan dari Prancis yang memperkenalkan konsep dualisme antara pikiran dan tubuh. Ia meyakini bahwa perilaku manusia sebagian besar dikendalikan oleh pikiran rasional, menjadi dasar bagi studi kesadaran dalam psikologi modern. Secara simpel dan singkat, teori Descartes adalah yaitu bahwa pikiran kita dan tubuh kita adalah dua hal yang berbeda, which arguably benar. Our mind is not our body and not vice versa. Tapi yang masuk dia adalah pikiran kita adalah hal pribadi kita yang hanya kita bisa lihat dan dengar. Sedangkan hal tubuh kita itu berupa fisik dan bisa dilihat dari satu orang ke orang lain, something like that. Another thing is, nggak terus berpisah-pisah banget karena René Descartes ini tetap percaya bahwa pikiran kita mengendalikan tubuh. Salah satu interpretasinya adalah teori lain yaitu psychophysical parallelism. Nah, di situ tuh andaikan 2 jam. 2 jam ini bertitik pada jam yang sama, tangannya mengarah ke angka yang sama. Ketika 1 jam hits 12, alarmnya ada di jam yang lain.
Mungkin itu saja tokoh-tokoh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi materi maupun penyampaian. Kepada Ibu Dr. Randa Alia Bagus Purwakania Hasan, SC, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kami sangat menghargai kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.